Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun ridho. Allah pun memberikan ganjaran kepadanya. Allah memberikan pahala yang sebaik-baiknya. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man sakhita falahu sukhtu." Maka barang siapa yang benci, tidak terima, tidak ridha, maka kemarahan, murka bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah habani Allah wa iyyakum jami'an. Maka dari sini juga kita bisa mengambil kesimpulan, tatkala seseorang ditimpa suatu ujian musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia bisa bersabar, maka Allah berikan pahala yang sebesar-besarnya. Ya, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya innama yuwaffas sabirun, akan disempurnakan pahala bagi orang-orang yang bersabar bighairi hisab, dengan tanpa hitungan, dengan tanpa hisab. Dan begitu pula ikhwani fillah habani Allah wa iyyakum jami'an, apabila kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keutamaan yang banyak, kenikmatan yang banyak, tetapi kita tidak memanfaatkannya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di situ jugalah tempat jurang kebinasaan. Maka kebalikannya, ketika seseorang ditimpa musibah dan dia bisa menjalaninya dengan sabar, dengan baik, dan justru dia menjadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka baginya lah kemuliaan yang besar, pahala yang banyak. Dan begitu pula dengan orang yang diberikan kenikmatan yang banyak, ya, rezeki yang banyak, tetapi dia tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagi dia juga adalah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah habani Allah wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita membahas, ada yang masih ingat ikhwani fillah apa pembahasannya pertemuan yang lalu? Tentang iman, ya. Ini afwan saya pakai fotokopian, print-printan karena kitabnya qadarullah belum ketemu sampai sekarang, ya. Jadi pertemuan yang lalu sebelumnya kita membahas tentang al-mu'taqad as-sahih fil iman, ya. Adalah keyakinan yang benar di dalam masalah al-iman. Iman itu terdiri dari khamsun nunat. Ada 5 nun. Siapa yang masih ingat? Pak Anto? Ya. Apa? Al-i'tiqadu bil janan, ya. Al-qawlu bil lisan, wal amalu bil arkan, yazidu bi ta'ati rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Jadi iman adalah keyakinan di dalam hati, ucapan dengan lisan, kemudian amalan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Ikhwani fillah bani Allah wa iyyakum jami'an. Ini bunyi-bunyi ini, ya. Dan para ulama kemarin sudah kita menjelaskan tidak ada satu amalan bagi orang yang meninggalkannya kecuali merupakan kekufuran kecuali pada satu amalan. Ada yang masih ingat? Yaitu salat, ya. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Faman tarakaha faqad kafar." Barang siapa meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir, ya. Dan ini para ulama salaf sepakat atasnya, barang siapa yang meninggalkan salat maka dia bisa kafir. Akan tetapi ada perinciannya, apakah mutlak orang yang tidak salat maka dia dihukumi kafir, ataukah orang yang menghalalkannya, ya. Dan Syekh Ibnu Baz menguatkan bahwasanya tidak dengan penghalalan, ya. Jadi tidak mesti dengan harus menghalalkan kewajiban salat maka dia kafir, tetapi setiap yang meninggalkan salat secara mutlak, ya, maka dia bisa kafir. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Dan kemarin kita membahas juga takfir muayyan dengan takfir al-am. Apa bedanya? Kalau takfir al-am adalah kita mengatakan barang siapa, ya, yang dia mengatakan Al-Quran adalah makhluk maka dia kafir, sebagaimana kata Imam Ahmad dan selainnya, ya. Jadi ini adalah takfir yang am, ini dibolehkan, ya. Barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran maka dia kafir, ya, sudah pasti. Maka ini adalah takfir yang am.
Tetapi kalau kita mengatakan orang per orang, maka ini takfir yang khas, yang muayyan, dan ini tidak sembarangan orang bisa mengucapkannya. Tidak boleh seseorang yang tidak salat kemudian dikatakan kamu kafir karena kamu meninggalkan salat. Dan kata Nabi SAW, faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa meninggalkan salat maka dia kafir. Maka ini ucapan yang tidak boleh. Ini takfir muayyan. Ada ketentuannya, ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Ikhwani fillah habanillah wa iyyakum jami'an. Insyaallah sekarang kita akan masuk kepada bab berikutnya, al-mu'taqad as-sahih fi hukmi man waqa'a fil kaba'ir. Ya. Keyakinan yang benar di dalam menghukumi orang yang terjerumus di dalam dosa-dosa besar. Ya. Kata beliau muallif rahimahullahu taala, wa min jumlati i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah, ya, wa min jumlati i'tiqadi ahli sunnah wal jamaah anna jami'a adh-dhunub siwa al-isyraki billahi ta'ala la tukhrijul muslima min dinil Islam. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, dan di antara keumuman daripada akidahnya ahlu sunnah wal jamaah, ya, adalah bahwasanya setiap dosa selain daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala maka tidak bisa mengeluarkan, ya, pelakunya daripada agama Islam selain daripada syirik, ya. Jadi kalau ada orang yang melakukan dosa besar, apa saja contohnya? Membunuh, mencuri, minum khamar, berzina, maka tidak bisa dihukumi langsung kalau dia keluar daripada Islam. Ya. Illa in istahallaha, kecuali apabila dia menghalalkannya. Nah, kalau ini kaitannya dengan penghalalan tentang keyakinan. Kalau tadi masalah salat, para ulama mengatakan itu amalan, ya. Tapi kalau ditambah dengan dia menghalalkan, maka menjadi lebih lengkap. Dia menolaknya dengan keyakinannya, kemudian dia melakukan kekufuran tersebut, maka benar-benar dia jatuh di dalam kekafiran, ya. Tapi kalau untuk selainnya, yaitu dosa-dosa besar, apabila melakukan dosa besar dengan menghalalkan, ya, sesuai dengan keyakinannya, maka ini dapat mengeluarkannya daripada Islam. Sawa'un fa'alaha mustahilan aw i'tiqadahillaha duna an yaf'alaha. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, sama saja apakah dia hanya meyakininya saja tanpa melakukan atau plus dia melakukan dosa-dosa besar tersebut, ya. Jadi setiap dosa selain daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengeluarkan pelakunya daripada Islam kecuali apabila dia menghalalkannya. Ya, sama saja dia menghalalkannya itu dengan melakukan atau tidak, tetapi dia telah meyakini dosa tersebut itu adalah boleh, adalah halal, tidak apa-apa, maka di sinilah letak dia bisa keluar daripada Islam. Beliau menyebutkan alasannya, li'annahu 'inda idzin yakunu mukadziban bil kitab. Ya, karena dia ketika itu dalam keadaan mendustakan Alkitab, yaitu Al-Qur'an, wa mukadziban bir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga mendustakan sabda nabinya atau rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sudah melarangnya di dalam Al-Qur'an, begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dosa-dosa besar tetapi dia menghalalkannya, maka di situ dia terjerumus ke dalam takdzib, ya, mendustakan dari perintah Allah atau larangan Allah Subhanahu wa taala dan mendustakan juga larangan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika kufrun bil kitabi wa sunnati wal ijma'. Ya, bahkan beliau mengatakan yang demikian itu merupakan kekufuran berdasarkan Alkitab dan sunnah serta ijma'nya kaum muslimin, ya. Ikhwani fillah habanillah wa iyyakum jami'an. Maka di sini kita tidak boleh, ya, bermain-main di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengatakan oh, ini halal, ini haram, akan tetapi tanpa ilmu, ya. Atau kita menganggap main-main kalau minum khamr itu boleh, ya, atau halal, kita menganggap riba itu halal, tidak haram, maka hati-hati, kita bisa terjerumus di dalam menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan.
Dan ini merupakan dosa besar yang bisa mengeluarkan pelakunya daripada Islam. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Kemudian beliau melanjutkan, wa kullu ma duna syirki minadz dzunub la yukhalladu sahibuha fi nari jahannam. Jadi yang pertama, semua dosa, yaitu maksudnya dosa-dosa besar selain daripada syirik, itu tidak bisa mengeluarkan pelakunya daripada Islam kecuali dengan syarat dia menghalalkan, ya. Sekarang yang kedua, setiap dosa selain syirik dari dosa-dosa besar itu tidak mengekalkan pelakunya di dalam neraka jahanam, ya. Jadi itu bedanya dosa syirik dengan dosa besar lainnya. Syirik termasuk dosa besar yang paling besar, ya. Tetapi untuk dosa besar selainnya itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam kecuali dengan penghalalan, kemudian tidak kekal apabila dia masuk ke dalam neraka, ya. Jadi itu bedanya kesyirikan. Kalau kesyirikan itu bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam dan bisa kekal di dalam neraka dan tidak akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dosa besar seperti membunuh, berzina, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, itu masih ada kemungkinan untuk masuk ke dalam surga. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, ya, dan Dia mengampuni dosa selain daripada syirik bagi yang dikehendakinya, ya. Jadi untuk syirik dia merupakan dosa besar yang paling besar dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Akan tetapi untuk dosa selain syirik yang merupakan dosa-dosa besar juga, maka dia tahtal masyiah, tergantung dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a ghafaralah, apabila dia berkehendak dia akan mengampuninya. Wa in syaa'a 'adzabah, dan kalau dia berkehendak juga dia akan mengazabnya. Terserah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kesyirikan sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Lebih tegas lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang dosa syirik, sesungguhnya man yusyrik billah, orang yang melakukan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad haramallahu 'alaihi al-jannah, maka Allah haramkan baginya surga, wa ma'wahumun nar, dan tempat berakhirnya, tempat tinggalnya adalah neraka, wa malil zalimin min ansar, dan tidak ada baginya orang-orang yang zalim tersebut yaitu penolong-penolong, ya. Jadi itu penegas kalau syirik itu tidak diampuni dan dia akan kekal di dalam neraka. Berbeda dengan dosa selain syirik, maka dia di bawah masyiah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, ya ibadi, ya, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang mana mereka asrafu, telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya kecuali syirik, ya. Jadi itu yang membedakan antara dosa besar syirik dengan yang selain syirik. Jadi ada nas-nas khusus. Dan kalau kita melihat di dalam Al-Quran, la yaghfiru, itu hanya pada 2 ayat saja, yaitu tentang kesyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ya, dalam surat An-Nisa 48 dan 116, ya. Fanassatil ayatu ala anna sahibadz dzunubi ila masyiatillah, ya. Maka dari dalil ini, An-Nisa ayat 48, ya, maka kita ketahui bahwasanya sahibadz dzunub, orang-orang ahli maksiat, itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala.
In syaa ta'ala afa anhu, kalau dia berkehendak dia akan memberi ampunannya langsung ketika di akhirat, dihapus dosanya, diberikan pemaafan oleh Allah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamih, ya, karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, karena kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Wa in syaa adzabah atau adkhalahun nar, dan kalau dia berkehendak maka dia akan masukkan pelaku maksiat tersebut ke dalam neraka biqadri dzunubih. Nah, ini jadi catatan, sesuai dengan kadar dosanya, ya. Liyutahhirahu biha, tujuannya untuk membersihkan dirinya, ya, dirinya tersebut dari dosa. Summa yukhrijuhu minha bitauhidihi fayadkhulul jannah, ya. Kemudian Allah mengeluarkannya dari neraka tersebut karena tauhid yang masih tersisa di dalam dirinya, fayadkhulul jannah, maka kemudian dia masuk ke dalam surga. Jadi perhatikan ikhwani fillah, banallahu wa iyyakum jami'an. Jadi nilai tauhid itu amat sangat berharga, ya. Seseorang yang melakukan dosa yang paling besar selain syirik, maka dia masih memiliki kesempatan, kemungkinan untuk bisa masuk surga selama dia ada ketauhidan, ada keimanan di dalam dirinya. Akan tetapi sebesar apapun amalan seseorang, kalau dia melakukannya karena kesyirikan atau dengan melakukan kesyirikan atau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun amalnya maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillahi summa nauzubillah. Ya. Ikhwani fillah, banallahu wa iyyakum jami'an. Maka di sini para ulama mengatakan bahwasanya keimanan itu adalah iman ada dua, ada iman yang mutlak, ya, yaitu orang-orang ahli tauhid yang dia bertauhid kemudian menjauhi dosa besar dan melakukan amalan ketaatan kepada Allah, maka ini iman yang mutlak, yang pasti masuk surga. Dan ada yang mutlakul iman seperti orang ini, ya, dia melakukan dosa besar tetapi dia masih memiliki sedikit keimanan, ya, maka tetap dia akan masuk ke dalam surga meskipun harus melalui proses dibersihkan di dalam neraka. Ikhwani fillah, banallahu wa iyyakum jami'an. Wa qad samallahu fi kitabihi ba'dal kaba'ir kal qatl wal baghi. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menamakan di dalam kitabnya Al-Qur'an sebagian daripada dosa-dosa besar seperti membunuh, permusuhan dan lain sebagainya. Wa athbatal imana li ashabiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan keimanan, ya, bagi pelaku-pelaku tersebut, ya. Fahum mu'minuna biimanihim, maka mereka itu adalah orang yang beriman karena keimanannya, ya. Fasikuna bimaksiyatihim, dan mereka juga adalah orang yang fasik karena kemaksiatannya. Jadi tidak boleh orang yang melakukan dosa besar kemudian langsung dikafirkan, ya, sebagaimana orang-orang khawarij, ya. Jadi mereka mengatakan iman itu adalah iman yang mutlak. Kalau seseorang melakukan dosa maka imannya hancur, maka dia menjadi kafir. Jadi pelaku dosa besar bagi orang-orang khawarij maka dia adalah kafir, ya. Maka kita lihat bagaimana mudahnya orang khawarij yaitu di dalam mengkafirkan seorang muslim yang lainnya. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang yang beriman, telah ditetapkan atas kalian al-qisas, di dalam pembunuhan, ya, orang yang dibunuh. Al-hurru bil hurri, orang yang merdeka atas yang merdeka. Wal abdu bil abdi, budak atas seorang budak. Wal unsa bil unsa, wanita atas wanita. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf, ya. Maka barang siapa yang mendapatkan pemaafan dari saudaranya, maka hendaklah dia mengikutinya dengan cara yang ma'ruf, wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dan orang yang menerima pemaafan, dia menunaikan kepada saudaranya tadi, keluarganya, dengan cara yang baik. Maksudnya adalah orang yang membunuh maka dia membayar diyat kalau dia sudah mendapatkan pemaafan, ya. Jadi di dalam pembunuhan. Fa'asbata ta'ala al-imana lil qatili wal maqtuli minal mu'minin. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, ya. Jadi Allah memanggil dengan sebutan keimanan, wahai orang-orang yang beriman, ya.
yaitu orang-orang yang membunuh dan yang dibunuh. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala tetap menetapkan ya keimanan bagi yang membunuh maupun yang dibunuh minal mu'minin, di antara kaum mukminin, orang yang beriman. Wa asbata lahum ukhuwatal iman, dan menetapkan juga bagi mereka yaitu ukhuwah keimanan ya. Jadi perbuatan membunuh adalah dosa besar ya. Akan tetapi di dalam ayat ini Allah tetap memanggil mereka, baik yang membunuh, apalagi yang membunuh ya kan, karena itu merupakan dosa besar yang paling besar ya setelah kesyirikan. Maka tetap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, maka tidak boleh kita menafikan keimanan bagi orang yang melakukan dosa-dosa besar, kecuali apabila dia menghalalkannya. Wala munafata baina itlaqil fiski 'ala al-'amali aw 'amilihi wa tasmiyatil 'amili musliman wa jarayani ahkamil muslimina 'alaih ya. Jadi maka tidak dinafikan ya antara seseorang yang dia melakukan kefasikan karena amalannya atau karena dia melakukan amalan tersebut dengan menamai pelakunya dengan muslim ya. Ya. Jadi harus jelas, meskipun dia melakukan kefasikan maka tetap ya ada padanya yaitu keimanan. Orang tidak dikafirkan, tidak dikeluarkan dari Islam. Dan di sini beliau penulis muallif billahu taala membawakan sebuah kisah, wa qissatus sahabi Abdullah Himar allati rawaha al-Bukhari fi sahihihi. Dan ada kisah dari seorang sahabi, yaitu sahabat Abdullah Himar namanya, yang mana kisah ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Wa qissatu sahabi, dan kisah sahabat ini merupakan ghayah fi tawdihi dzalika ya, merupakan penjelas yang paling terang ya, yang bisa menjelaskan kalau orang beriman yang melakukan dosa besar maka dia tidak dikafirkan, tidak dikatakan sebagai seorang yang hilang imannya. Haitsu inna Abdullah Himaran syaribal khamra, yang mana Abdullah Himar ini meminum khamar. Khamar termasuk dosa apa, Pak? Besar, ya. Faji'a bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian ya, dia didatangkan oleh para sahabatnya ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahadus sahabah radhiyallahu anhum, maka salah seorang daripada sahabat itu berkata, la'anahullahu ma'aksara ma yu'tabih ya, dia mengatakan semoga Allah melaknatnya. Siapa yang dimaksud? Abdullah Himar, karena dia minum khamar. Sampai mengatakan ma'aksara ma yu'tabih, sungguh betapa seringnya dia didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Karena ceritanya Abdullah Himar ini suka minum khamar, kemudian didatangkan kepada Rasul. Kemudian dia tahu-tahu tobat dan melakukannya lagi terus menerus ya. Maka sampai salah seorang sahabat ini jengkel, kesel ya, karena kok orang ini terlalu banget gitu ya. Sudah minum bertobat, kemudian minum lagi sampai berkali-kali didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dia mengatakan la'anahullah, semoga Allah melaknatnya ya. Akan tapi kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tal'anhu, janganlah kamu melaknatnya, fa innahu yuhibbullaha wa rasulah, karena sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya ya. Jadi bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu penyayangnya ya kepada umatnya, terutama kepada para sahabatnya. Ada sahabatnya yang melakukan dosa, dia tidak melaknat, akan tetapi justru mengatakan sesungguhnya pada hakikatnya dia itu cinta kepada Allah dan Rasulnya ya. Falam yakhruj minal Islam bimujarradi hadhil kabirah ya, dan tidak keluar dari Islam ya pelaku daripada peminum khamr tersebut, yaitu sahabat tadi Abdullah Himar, dengan melakukan dosa besar tersebut. Bal qad asbata lahul iman, bahkan sungguh telah ditetapkan baginya keimanan, ma'a wuqu'ihi fi hadhil kabirah, bersamaan dengan terjerumusnya dia di dalam
dosa besar tadi, ya. Jadi ini sebagai dalil bahwasanya kita tidak boleh melaknat, ya. Tidak boleh mendoakan laknat bagi orang yang melakukan dosa besar. Bahkan Nabi SAW mengatakan fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Sesungguhnya dia hakikatnya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, itulah begitu baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bayanu dzalika, dan penjelasan daripada hadis tersebut, anna kullan minal kufri wasyirki wadh-dhulmi wal fusuqi wan nifaqi ja'at fi nususis syar'i ala qismain, ya. Dan penjelasannya adalah bahwasanya setiap daripada kekufuran, kesyirikan, kezaliman, kefasikan, kenifakan yang datang ada di dalam nas-nas syar'i, baik di dalam Al-Quran maupun dari sunnah, maka itu terbagi menjadi dua, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan di dalam Al-Quran dia kafir, dia zalim, dia fasik, maka semuanya itu kembali kepada dua hal, ya. Beliau mengatakan akbar wa asghar, yaitu terbagi menjadi dua, akbar dan asghar, besar dan kecil. Akbar yukhriju minal millati limunafatihi aslid din bil kulliyah. Adapun yang besar, maka dia mengeluarkan pelakunya karena ketidakadaan pokok keimanan tadi. Tidak ada usul daripada keimanannya bil kulliyah, secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, wa asghar yunafi kamal al iman wa la yukhriju sahibahu minhu. Dan yang kecil adalah yang dia menafikan, menghilangkan kesempurnaan iman, akan tetapi tidak mengeluarkan pelakunya daripada Islam, ya. Jadi kalau kesyirikan, kalau dia besar maka mengeluarkan dari Islam. Kalau dia kecil maka dia tidak mengeluarkan pelakunya daripada Islam. Wa hada taqsimun lis-salafi radhiyallahu anhum, dan ini adalah pembagian daripada ulama salaf kita, semoga Allah meridainya. Faqad asbata habrul ummati wa turjumanul Quran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan sungguh telah menetapkan, yaitu habrul ummah, ulamanya umat, wa turjumanul Quran, penerjemahnya Al-Quran, Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, anna hunaka kufran duna kufrin, ya, bahwasanya di sana ada kekufuran yang tidak kufur, dan kezaliman yang tidak zalim, dan kefasikan yang tidak fasik, dan kenifakan yang tidak nifak. Maksudnya adalah apa? Kufur asghar, kezaliman yang asghar, kefasikan yang asghar, dan juga kenifakan yang asghar, ya. Allah Ta'ala sama man da'a ghairahu kafiran wa musyrikan wa zaliman. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan, ya, orang yang berdoa kepada selainnya dengan kafir, musyrik dan zalim. Dan ini kaitannya dengan, ya, dengan yang akbar atau kekufuran yang besar. Di sini banyak sekali dalilnya tentang pembagian tersebut. Mana yang masuk ke dalam besar, mana yang masuk ke dalam yang asghar, yang kecil. Di antaranya tentang berdoa kepada Allah, maka ini termasuk yang besar, ya. Syirik yang besar, yang bisa mengeluarkan pelakunya daripada Islam. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang berdoa bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesembahan selainnya yang tidak ada petunjuk baginya tentang hal tersebut, maka sesungguhnya hisabnya, perhitungannya di sisi Rabbnya, dan sesungguhnya dia termasuk orang yang la yuflihul kafirun, adalah orang yang kafir itu tidak akan beruntung, ya. Jadi di sini dalil-dalil semua. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Ini juga kezaliman, tapi kezaliman yang besar. Janganlah kamu berdoa kepada selain Allah apa yang tidak memberikan manfaat bagimu dan tidak pula menjadikan mudarat bagimu. Dan apabila kamu melakukannya, maka sungguh kamu termasuk ke dalam golongan orang yang zalim. Zalimnya besar apa kecil? Besar, ya. Kemudian Allah berfirman, illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbih.
kecuali iblis yang dia termasuk ke dalam golongan jin, maka dia mendurhakainya, berbuat fasik kepada dari perintah Rabbnya. Dan kefasikan di sini adalah kefasikan yang besar. Ya, dia tidak mau sujud, dia sombong kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Fahada fil kufril akbar wasyirkil akbar wazulmil akbar wal fiskil akbar alladhi la yajtami'u ma'ahu al-iman. Maka ini semua yang disebutkan tadi dalil-dalilnya, maka merupakan kekufuran yang kufurnya besar, kesyirikan yang besar, kezaliman yang besar, kefasikan yang besar, yang mana tidak digandengkan, tidak berkumpul di dalamnya, yaitu iman. Ya, jadi Allah tidak menyebutkan, tidak menyandingkan dengan kata iman di dalam firman-Nya tersebut. Wa qala Allah Ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Sekarang yang kufur yang asghar. Allah berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Dan barang siapa yang berhukum dengan hukum Allah, maka sesungguhnya dia orang yang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia orang yang fasik. Ya. Dan ini kaitannya dengan yang kecil-kecil, ya, kekufuran yang asghar. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, al-kufru duna kufrin. Kufur yang tidak kufur yaitu adalah kufur yang asghar. Ya, bahkan di sini bisa kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir dari Ibnu Abbas, dia mengatakan qala laisa bil kufri alladhi yadhhabuna ilaih. Bukan yang dimaksud faulaika humul kafirun itu adalah kekufuran yang mana banyak orang-orang itu menyangka itu kekufuran yang besar. Ya. Bahkan di sini dijelaskan juga dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, qad taqaddama an Tawus wa Atha annahuma qala kufrun duna kufrin wa zulmun duna zulmin wa fiskun duna fiskin. Dan sungguh telah dijelaskan sebelumnya dari Tawus dan Atha bahwasanya keduanya berkata, kufur yang dimaksud adalah kufur yang tidak kufur, adalah kufur kecil, kezaliman yang kecil, dan juga kefasikan yang kecil, sehingga tidak bisa mengeluarkan pelakunya daripada Islam. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi-Nya SAW mengatakan, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Ya, kita sab itu apa ya? Mencela, menjelekkan, menghina seorang muslim itu adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya juga merupakan kekufuran. Dan ini maksudnya adalah fasik yang kecil, kufur yang kecil. Dan Nabi SAW juga bersabda, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah kafir atau telah melakukan kesyirikan. Maksudnya adalah kekufuran yang kecil atau kesyirikan yang kecil. Ya. Jadi yang bisa membedakan ini termasuk besar atau kecil itu adalah para ulama, ya, ulama Rabbani, yang mana mereka sangat memahami tentang bagaimana tafsir Al-Quran, bagaimana ilmu-ilmu di dalam Islam ini, ya. Jadi tidak bisa seseorang mengatakan ini termasuk kekafiran yang shaghir atau kabir kecuali harus merujuk kepada penafsiran para ulama, pendapat para ulama. Sebagaimana tadi faulaika humul kafirun, maka yang mengatakannya kufrun duna kufrin itu adalah Ibnu Abbas, ya. Ada tafsirnya. Dan Ibnu Abbas adalah turjumanul Quran yang paling fasih di dalam menafsirkan Al-Quran. Ya. Ikhwani fillah habani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian beliau melanjutkan kama nassa ala dzalikal kitab wa sunnah wa ajma' alaihi salaf wa huwa yunkisul iman wa yunafi kamalah. Ya. Sebagaimana dinaskan di dalam Al-Quran maupun sunnah dan ijma'nya para salaf bahwasanya perbuatan tersebut, kekufuran tersebut itu bisa mengurangi keimanan dan bisa menghilangkan kesempurnaan iman, ya. Ini bagi yang kufurnya kufur asghar, ya. Tapi kalau kufur akbar
maka dia bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ikhwani fillah habani Allah wa iyyakum jami'an. Sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan? Falyatafaddal mashkura. Ya, ada yang bisa meringkas? Ya. Jadi tetap dosa besar yang paling besar itu adalah kesyirikan. Dan selain daripada syirik itu adalah dosa-dosa besar atau dosa pada umumnya. Dan dosa besar nanti atau dosa-dosa itu dibagi menjadi dua. Ya, ada kekufuran dan kufur juga, ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian juga kefasikan, ada yang besar, ada yang kecil. Kenifakan juga ada yang nifak yang besar maupun yang kecil, ya. Tetapi selama ada keimanan maka tidak boleh dikeluarkan daripada Islam. Selama dia masih melakukan amalan-amalan keislamannya, maka dia masih dianggap sebagai seorang yang muslim. Tidak boleh seorang gampang di dalam mengkafirkannya, ya, kecuali telah jelas apabila dia menghalalkan dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, mengatakan misalnya kemungkaran riba halal, kemudian salat itu tidak wajib, itu sangat jelas, ya. Atau zina halal, LGBT halal, ya, dan seterusnya, maka ini bisa menjerumuskan seorang di dalam kekufuran, ya, kufur yang besar. Hal min soal? Tidak ada? Insyaallah mafhum? Ya. Coba saya yang bertanya. Mas yang di depan. Tadi ada kisahnya tentang sahabat yang minum khamar, ya, yang dia minum berkali-kali, akhirnya ada yang melaknatnya. Siapa nama sahabatnya? Abdullah apa? Iya. Itu dalil apa? Ya, riwayat Bukhari. Hikmahnya apa? Kita tidak boleh melaknat ataupun masih ada salah. Jadi kita disuruh untuk merahmati orang yang berbuat. Ya, dan juga bahwasanya orang yang melakukan dosa besar itu dia masih memiliki iman, tidak dikafirkan, ya, masih memiliki keimanan. Dan apabila dia mati maka dia tahtal masyiah. Kalau Allah berkehendak maka Allah menghadapnya. Kalau dia berkehendak untuk mengampuni maka akan diampuninya. Kalaupun dia masuk neraka maka akan dibersihkan seukuran dengan dosanya tersebut dan akan dikembalikan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertauhid dan juga yang melaksanakan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.